but why they snooze them beat? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, Yunika Ajeng. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku tuh mau bikin video tentang pakan-pakan yang bagus untuk ikan cana. Nah, jadi untuk kalian yang masih penasaran atau masih bingung pakan apa aja sih yang bagus atau recommended untuk pertumbuhan dan juga progres ikan cana, nah kalian bisa nonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu sama kalian, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini. Oh iya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi untuk kedepannya aku bakal bikin video apa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja let's get start to the video. Oke, jadi untuk pakan yang pertama, kalian itu bisa ngasih ikan cana kalian pakai pakan ikan-ikan kecil. Nah, jadi di sini tuh ada dua opsi ya. Kalian bisa menggunakan ikan kecil yang masih hidup, ataupun juga kalian bisa menggunakan ikan kecil yang udah mati. Nah, pokoknya kalian ngasih ikan kecilnya ini yang sekiranya muat di mulut ikan ataupun juga di badan ikan, kayak gitu. Nah, tapi untuk saran dari aku atau rekomendasi dari aku, lebih baik kalian itu ngasihnya pakai ikan kecil yang masih hidup. Karena selain lebih fresh, jadi tuh ikan kecil-kecil yang masih hidup itu juga bisa untuk melatih insting ikan predator kalian, dan juga untuk bisa melatih skill berburu dalam ikan predator gitu. Jadi ikan cana kalian bisa lebih terlatih skillnya untuk berburu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ngasih pakan ikan mati juga nggak apa-apa sih. Tapi lebih bagusnya lagi untuk ikan-ikan kecil. Aku juga sering ngasih pakan ikan cana aku pakai ikan-ikan kecil itu yang masih hidup gitu. Jadi biar mereka juga lebih terlatih untuk insting ikan predatornya dan juga untuk skill berburunya gitu. Oke guys, lanjut lagi untuk pakan yang kedua. Jadi pakan yang kedua itu kalian bisa ngasih ikan kalian pakai udang segar. Nah, mungkin kalian juga udah tahu sih apa aja manfaat udang segar ini. Jadi udang segar itu kan kaya banget akan kandungan gizi dan juga proteinnya. Nah, dan juga banyak banget manfaat dari si udang segar ini. Salah satunya adalah untuk memprogres warna. Jadi udang segar ini bisa untuk mencerahkan warna pada ikan kalian. Nah, selain itu dia kan juga tinggi protein gitu, jadi dia juga bisa untuk mempercepat dalam pertumbuhan ikan cana kalian, kayak gitu. Nah, jangan lupa ya sebelum makan itu, kalau udang segar dipotong dulu kecil-kecil gitu, biar bisa muat di mulut ikan dan juga di badan ikannya. Nah, terus jangan lupa juga sebelum dikasih makan, kalian bisa ajakin interaksi ikan-ikan kalian supaya dapat melatih mental juga gitu. Jadi sebelum dikasih pakan itu juga harus selalu diajak berinteraksi ya. Oke, lanjut lagi ke pakan yang ketiga. Jadi pakan yang ketiga itu kalian bisa ngasih pakan ikan kalian pakai jangkrik. Nah, jadi jangkrik itu kan juga kaya banget akan gizi dan juga nutrisi untuk ikan. Nah, jadi guys, ternyata si jangkrik ini juga bisa berfungsi sebagai suplemen pada ikan. Nah, jadi apa sih fungsi suplemen ini? Fungsinya adalah untuk menjaga keagresifan ikan supaya ikan itu lebih galak atau lebih mental preman, kayak gitu. Nah, ternyata jangkrik juga memiliki manfaat itu. Ternyata ada juga fungsi lain lagi dari pakan si jangkrik ini, adalah dia bisa untuk mempercepat pertumbuhan sirip. Nah, jadi misalkan kalian pengen ikan kalian itu lebih kelihatan cepat, lebih gondrong atau panjang siripnya, kalian bisa banget ngasih pakan jangkrik ini untuk ikan kalian. Tapi inget ya, kalian jangan terlalu sering ngasih pakan jangkrik ini, karena jangkrik itu bisa mempercepat air kalian keruh, air tank kalian keruh gitu. Jadi menurut aku, saran dari aku, kalian harus
jarang-jarang aja ngasih makan ikan jangkriknya, jadi jangan terlalu keseringan kayak gitu, karena si jangkrik ini bisa lebih mempercepat pengeruhan air gitu loh guys, jadi nggak terlalu bagus untuk kejernihan air gitu. Nah jadi kalian bisa kasih pakan si jangkrik juga, karena jangkrik ini memiliki banyak banget fungsi yang tadi bisa untuk sebagai suplemen, terus bisa untuk memperpanjang sirip, dan juga bisa untuk mempercepat pertumbuhan ikannya kayak gitu. Nah oke, untuk yang selanjutnya kalian itu bisa kasih pakan ikan cana kalian pakai cacing. Nah di sini cacingnya itu kalian bisa pakai cacing merah ataupun juga bisa pakai cacing tanah kayak gitu. Nah jadi untuk fungsi cacing itu kan selain untuk mempercepat pertumbuhan ikan, si cacing ini juga bisa untuk mempercepat penutupan luka pada ikan. Nah misalkan ada ikan kalian yang lagi luka karena kejedot kaca atau kegores-gores pasir kayak gitu, pokoknya luka terbuka, kalian bisa kasih pakan cacing ini, cacing merah atau cacing tanah itu terserah kalian. Nah, cacing ini tuh biar untuk mempercepat penutupan luka pada ikan cana kalian kayak gitu. Jadi pakan cacing ini juga recommended untuk ikan cana kalian. Nah oke guys, jadi itu adalah untuk pakan-pakan pokok ya dalam aku ngasih makan ikan cana aku. Jadi tadi kalian juga bisa kasih makan ikan udang, cacing, terus ada juga pakan jangkrik, terus ada juga ikan-ikan kecil kayak gitu. Nah kalau aku di sini aku lebih sering untuk ngasih makan ikan cana aku itu pakai udang segar. Nah aku di sini ngasih pakannya itu adalah 3 hari sekali gitu guys. Nah tapi selain aku ngasih pakan ikan cana aku pakai makanan pokok tadi atau makanan istilahnya makanan berat gitu ya, aku juga ngasih pakan ikan cana aku itu pakai camilan. Nah di sini aku pakai camilannya itu masih pakai udang kering. Nah aku pakai udang kering yang ini, udang super akari. Aku kasih camilan ini tuh tiap hari untuk ikan-ikan aku. Nah karena kan untuk makanan pokok atau makanan beratnya tadi aku kasihnya itu 3 hari sekali. Nah untuk udang keringnya ini aku kasihnya setiap hari untuk camilan gitu. Jadi kalian juga bisa pakai udang super akari ini untuk ngasih pakan ikan kalian camilan untuk sehari-hari kayak gitu. Karena kan menurut aku kasihan ya kalau misalkan dikasih pakannya itu cuma 3 hari sekali. Jadi kalau aku tetap aku kasih camilan untuk sehari-harinya. Jadi pakai udang kering ini. Nah jadi untuk setiap pakan pada ikan cana yang udah aku sebutkan tadi itu tuh memiliki fungsi atau manfaat yang berbeda-beda ya. Nah ada ya juga yang bisa untuk membentuk warna, untuk memprogres warna, bisa untuk mempercepat pertumbuhan cana, bisa juga tadi ada yang untuk bisa suplemen pada ikan cana kayak gitu. Pokoknya memiliki manfaat yang ada yang beda-beda. Nah jadi kalian bisa untuk menyeimbangi, misalkan tadi untuk yang cacing itu kan ada fungsi untuk bisa menutup luka pada ikan cana kalian. Nah misalkan pas ikan cana kalian itu lagi luka, kalian bisa tuh kasih makan ikan cacing. Ya walaupun gak setiap hari gitu kan, tapi kan kalian bisa kayak 3 hari sekali dikasih makan ikan cacing kayak gitu. Nah itu untuk saran dari aku sih kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan aku untuk sehari-harinya itu untuk lebih seringnya, konsistennya aku pakai udang segar, karena udang segar itu kayak udah kayak manfaat gitu loh, dan aku juga udah cocok juga untuk udang segarnya kayak gitu. Nah kalau untuk teman-teman yang punya ikan cana yang ukurannya masih baby gitu, untuk yang di bawah 2 cm, kalian bisa kasih makan kutir atau kutu air. Tapi kalau misalkan kalian udah 2 cm up, udah 2 cm ke atas gitu, kalian udah bisa kasih pakan casut atau cacing sutra sih, karena udah bisa dicerna. Tapi kalau dulu waktu aku masih pelihara baby cana asiatic aku tuh pakai kutir atau kutu air itu untuk yang ukuran 2 cm ke bawah. Tapi kalau misalkan udah 2 cm ke atas itu udah aku kasih cacing sutra kayak gitu. Karena kan kita juga nggak tahu ya, kayak ikan itu bisa mencerna cacing sutra enggak kalau misalkan di ukuran 2 cm ke bawah, kayaknya kan masih kurang bisa mencerna gitu. Nah jadi aku dulu untuk yang 2 cm ke bawah aku pakai kutu air kayak gitu guys. Jadi untuk yang ukuran baby, teman-teman bisa untuk kasih pakan kutu air dan juga untuk cacing sutra kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu video dari aku kali ini. Jadi kali ini aku bikin video untuk pakan-pakan yang bagus atau recommended untuk ikan cana. Nah ini video bisa untuk kalian yang teman-teman yang masih pemula dalam pemeliharaan cana, biar kalian bisa tahu
untuk pakan-pakan yang terbaik untuk ikan cana dan juga fungsi-fungsi dari pakan tersebut. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu video dari aku kali ini. Mungkin durasinya nggak terlalu panjang ya, tapi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau untuk teman-teman juga yang punya rekomendasi lagi untuk kedepannya aku bakal bikin video apa, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar dan nanti insya Allah bakal aku tepatin di konten aku selanjutnya gitu. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. And see you on my next video. Bye-bye!